Kronologi pertempuran Surabaya diawali dari sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Blokman mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia di kota Surabaya. Para masyarakat Surabaya yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Blokman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak terjadi keributan. Namun diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan pimpinan mereka, yaitu Blokman, menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga yang menjadi puncak kejadiannya, Blokman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antar kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Blokman meninggal dunia karena dicekik oleh pengawal Sudirman, yaitu Sidik. Namun Sidik juga tewas yang disebabkan oleh tentara Belanda yang sedang bertugas saat itu. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil menghindari insiden tersebut dan segera keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris, pertama kali terjadi tepatnya pada tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober tahun 45. Hal ini yang membuat Jenderal D.C. Houghton meminta bantuan dari Soekarno untuk mencari solusi dan meredakan situasi pada saat itu. Namun, dengan terjadinya bentrokan terus-menerus antara kedua belah pihak membuat pimpinan sekutu Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, meninggal dunia. Pemimpin dari pasukan sekutu Inggris, yaitu Jenderal Malabi, meninggal dunia, yaitu pada tanggal 30 Oktober 45, yang kemudian posisi tersebut digantikan dengan Jenderal Robert Menzies. Kemudian Jenderal Robert Menzies mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya pada 9 November 45. Ultimatum tersebut berisikan pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia hingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Sementara pada pihak Inggris tersebut terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka, yaitu tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut mengalami puncaknya tepat pada tanggal 10 November 45. Di mana terjadinya bentrokan antara pasukan sekutu serta arek-arek Surabaya ketika pasukan sekutu tersebut hendak menyerang kota Surabaya yang langsung dihadang oleh masyarakat Surabaya. Pertempuran yang terjadi tersebut menghasilkan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak. Namun khususnya untuk masyarakat Surabaya yang kehilangan 20.000 korban jiwa akibat pertempuran tersebut, di mana para pihak sekutu kehilangan kurang lebih 1.500 korban jiwa. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, di mana menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat di kota Surabaya dan juga Indonesia. Dalam usahanya melawan pihak sekutu tersebut, arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo
yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil untuk membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Setelah 1 tahun terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno yang menjabat menjadi Presiden Negara Indonesia saat itu menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November masyarakat Indonesia akan memperingati hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu, hingga kini masyarakat Indonesia masih memperingati perjuangan para pahlawan dengan mengingat jasa para pejuang setiap tanggal 10 November. Pertempuran yang hingga kini masih terperingati setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia bukanlah perjuangan yang dilakukan 1 hari saja, namun melibatkan berbagai pertempuran yang terjadi sejak akhir Oktober tahun 45 hingga November 45. Dari pertempuran yang terjadi sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertempuran pendahuluan, pertempuran puncak yang terjadi pada tanggal 10 November, dan pertempuran akhir. Jika diperkirakan, pejuang yang ikut terlibat akibat serangkaian pertempuran tersebut adalah 20.000 pasukan TKR yang datang dari berbagai penjuru Jawa Timur, serta para rakyat pejuang yang mencapai 140.000 orang.